Wakil Kepala Satuan Tugas Pangan Brigjen Pol Helvi Assegaf menyatakan harga beras, cabai, dan minyak perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah inflasi. Satreskrim Polres Lamandau mengamankan seorang kakek pelaku tindakan cabul. Polres Bogor lakukan apel besar gabungan TNI Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas wilayah Kabupaten Bogor. Selamat sore pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Senin 13 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Petang selengkapnya. Menjalani hidup sehat itu mudah dengan mengatur 2 hal, yaitu pola makan dan olahraga. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat membuka Festival Ayo Sehat di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu kemarin. Festival Ayo Sehat resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin pada hari Sabtu 11 November 2023 bertempat di halaman parkir Akuatik Gelora Bung Karno, Jakarta. Festival Ayo Sehat merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional dan menjadi ajang untuk edukasi masyarakat bahwa hidup sehat sangatlah penting. Menteri Kesehatan dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan. Tadi Kementerian Kesehatan ingin menghimbau agar semua masyarakat mulai beralih bicara mengenai kesehatan itu bukan mengobati kalau sakit, tapi menjaga agar kita tetap sehat. Karena kalau kita sehat, itu biaya jauh lebih murah, hidupnya jauh lebih baik, usaha kita lebih produktif dibandingkan kita baru bertindak kalau kita sakit. Nah untuk itu gimana cara hidup sehat? Sebenarnya penting 2 aja, makannya mesti diatur dan olahraganya mesti tiap hari 30 menit selama 5 hari seminggu sampai kita wafat. Terima kasih teman-teman. Selain itu, Menteri Kesehatan juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan dan bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Tujuan dari kegiatan festival ini adalah untuk mendorong promosi gaya hidup sehat di Indonesia pada setiap siklus hidup, dari ibu hamil, bayi, balita, anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia, dan untuk mengapresiasi serta mewujudkan kemitraan dengan seluruh komunitas kesehatan di Indonesia, baik berasal dari akademisi, dunia usaha, maupun komunitas. Kegiatan ini melibatkan 56 mitra, mulai dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah daerah, dan media untuk berperan aktif dan berkolaborasi dalam memberikan dorongan promosi gaya hidup sehat. Kementerian Dalam Negeri melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi di minggu kedua bulan November dengan melibatkan kementerian dan juga lembaga terkait. Dalam kesempatan tersebut, Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf menyampaikan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan ada 3 komoditas yang harganya belum stabil, yaitu beras, cabai, dan minyak goreng. Untuk itu diperlukan kerjasama antar lembaga untuk mengendalikan harga komoditas tersebut untuk mencegah inflasi. Pertama kami sampaikan yaitu terkait dengan komoditas yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu beras. Kami laporkan bahwa HET zona A 10.900, zona B 11.500, zona C 11.800 per kilogram. Harga rata-rata nasional saat ini di zona A Rp12.948 atau 18,79% di atas HET. Terkait dengan komoditas menjadi perhatian pemerintah, yaitu cabai rawit atau cabai dengan harga nasional rata-rata per tanggal 10 November yaitu 76.000 dengan harga acuan 57.000. Faktor penyebabnya yaitu cuaca panas dan kekeringan sangat mempengaruhi hasil produksi. Kemudian beberapa wilayah masih tergantung pendistribusian dari luar wilayah. Kemudian pengecekan harga rata-rata per provinsi untuk minyak goreng curah dan minyak kita di minggu pertama November
pada 714 titik dengan HET 14.000 per liter. Harga rata-rata minyak kita yaitu 14.656 per liter. Harga rata-rata minyak curah yaitu 14.851 per liter. Dan terdapat 17 provinsi minyak curah dan minyak kita yang di atas HET, beras medium di PIBC per 10 November 2023 yaitu 10.999, terjadi penurunan sebesar 10,25% semenjak 19 September 2023. Yang kedua yaitu terjadi penurunan produksi cabai di beberapa wilayah, terutama di sentra produksi, yang menyebabkan berkurangnya stok di beberapa daerah. Yang ketiga, di beberapa daerah masih terdapat harga minyak kita di atas HET, walaupun ketahanan stok minyak goreng tetap tercukupi. Yang keempat, pembahasan dalam rapat koordinasi pada kementerian dan lembaga pada kestabilan harga beras, gula, dan cabai merah. Rekomendasi dari Satgas Pangan yang bisa disampaikan yaitu pemerintah daerah memastikan ketersediaan stok beras, kelancaran distribusi bantuan pangan pemerintah, dan terobosan lain agar masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan beras. Yang kedua yaitu pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi dalam pendistribusian cabai, khususnya di wilayah sentra produksi atau daerah surplus ke daerah defisit. Yang ketiga yaitu melakukan monitoring, pengawasan, dan perbaikan tata niaga serta jalur distribusi minyak curah dan minyak kita. Yang terakhir yaitu hasil rapat koordinasi yang dilakukan kementerian atau lembaga terkait dengan harga acuan untuk gula yang telah terjadi penyesuaian harga saat ini, intervensi harga beras premium oleh Bulog menggunakan beras CBP komersial, serta rencana realisasi SPHP jagung agar ditindaklanjuti dan disosialisasikan untuk percepatan realisasinya. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Republik Indonesia Komjen Pol Riko Amelza Daniel dalam kunjungan kerja di pabrik gula PT Raja Wali Nusantara Indonesia II Jati 7 Kabupaten Majalengka pada hari Minggu 12 November 2023 kemarin. Upaya ini dilakukan untuk menekan angka radikalisme dan terorisme melalui pemberdayaan ekonomi serta mencegah masuknya paham asing yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Kedatangan Kepala BNPT Republik Indonesia Komjen Pol Riko Amelza Daniel bersama dengan Kapolres Majalengka, AKBP Indra Novianto disambut langsung oleh Direktur Utama Holding ID Food Group, Frans Marganda Tambunan. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin kolaborasi antara BNPT dengan PT Pabrik Gula Raja Wali Nusantara Indonesia II Jati 7 dalam membangun perekonomian kerakyatan. Upaya ini dilakukan untuk menekan angka radikalisme dan terorisme melalui pemberdayaan ekonomi serta mencegah masuknya paham asing yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto mengatakan kekuatan ekonomi lokal dapat menjadi benteng pertahanan terhadap radikalisme. Kolaborasi ini akan memperkuat sinergi antara kepolisian dan sektor bisnis dalam mendukung keamanan dan ketertiban. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memajukan perekonomian daerah dan mencegah potensi ancaman terorisme. Kunjungan ini merupakan langkah konkret dalam menjaga keamanan serta membangun fondasi ekonomi yang tangguh sebagai upaya bersama melawan radikalisme dan terorisme. Tim Humas Polres Majalengka melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.